Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tadi kita sudah melihat 3 monumen 3 pejuang wanita Jepara di Bundaran Ngabul. Kali ini kita berziarah ke makam Ratu Kalinyamat. Jadi salah satu dari patung tadi, ada satu patung dengan membawa busur mengarah ke Mantingan. Inilah Mantingan, pemirsa. Di Mantingan ini ada satu masjid yang termasuk peninggalan lama atau masjid kuno. Ini masjidnya, pemirsa. Jadi nanti kita lihat bagaimana dalamnya masjid ini. Dan yang di pojok sana itu menuju ke makam. Jadi dalam masa COVID-19 ini sudah mulai dibuka lagi, sehingga pengunjung sudah bisa berziarah ke Mantingan ini. Inilah masjidnya, pemirsa. Dan Mantingan ini adalah salah satu situs peninggalan sejarah Islam di Kabupaten Jepara, sehingga masjid ini tetap dilestarikan sampai sekarang. Oke, gitu. Nanti kita akan masuk ke masjid, lanjut ke ziarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah masjid yang indah, berlokasi di Desa Mantingan, Kecamatan Taunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Jaraknya sekitar 5 km arah selatan dari pusat kota Jepara. Masjid ini terbilang kuno karena didirikan sejak era Kesultanan Demak. Secara keseluruhan, kompleks seluas kira-kira 7 hektar terdiri atas masjid, pemakaman, dan museum. Dalam konteks sejarah Islam di tanah Jawa, keberadaan Masjid Mantingan merupakan masjid kedua tertua setelah Masjid Agung Demak. Pembangunannya rampung pada tahun 1481 Saka atau 1559 Masehi. Tarikh itu terukir pada prasasti di mihrab Masjid Mantingan, yakni rupa Brahmana warna sari. Kisah pembangunan Masjid Mantingan tak lepas dari sejarah kerajaan Islam Demak pada masa kepemimpinan Sultan Trenggono. Raja tersebut memiliki seorang anak gadis yang bernama Retno Kencono alias Ratu Kalinyamat. Perempuan tersebut kemudian menikah dengan Raden Thoyib, seorang putra Sultan Aceh, yakni Raden Muhayyad Syekh. Thoyib sendiri merupakan sosok yang gemar berkelana untuk menuntut ilmu-ilmu agama. Pria kelahiran Aceh ini bahkan sempat merantau ke Tanah Suci dan Cempaka untuk menyebarkan Islam. Sesampainya di Jepara, barulah kemudian ia meminang Retno Kencono. Kerajaan Demak menggelari Thoyib sebagai Sultan Hadirin. Selain itu, suami Ratu Kalinyamat itu juga dinobatkan sebagai Adipati Jepara. Bagaimanapun, ia tak dapat menghindari geger politik di lingkungan istana. Dalam geger politik itu, Aryo Penangsang akhirnya membunuh Raden Mukmin alias Sunan Prawoto, yakni putra sulung Sultan Trenggono. Sultan Trenggono sendiri wafat dalam suatu insiden saat hendak menyusun strategi pengepungan terhadap penaruhan. Aryo Penangsang hendak membalaskan dendam karena Sunan Prawoto telah membunuh ayahnya demi menaikkan Sultan Trenggono ke takhta Demak.
Tidak cukup itu, ia juga membunuh Sultan Hadirin usai menerima kabar kematian Sultan Trenggono. Atas kematian suaminya itu, Ratu Kalinyamat amat berduka. Untuk mengatasi kesedihannya, perempuan tersebut membuatkan makam serta masjid di daerah Mantingan, Jepara. Komplek inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal Masjid Mantingan. Dari segi arsitektur, ada 3 budaya, tipologi budaya Jawa, Tiongkok, dan Hindu ditampilkan jelas dalam arsitektur Masjid Mantingan. Misalnya bangunan Setaga Pura rumah ibadah tersebut yang terbentuk lengkungan. Selain itu, di dekat bangunan utama Masjid Mantingan terdapat petilasan candi meski kini tak utuh lagi. Akulturasi budaya Hindu dan Cina juga tampak dari bentuk mustaka dan atap tumpang. Corak tersebut berasal dari kebudayaan Hindu Majapahit. Begitu juga dengan relief yang terpampang pada dinding masjid ini. Sementara itu, pengaruh kebudayaan Cina terlihat dari adanya ornamen-ornamen barongsai pada relief yang digayakan. Bangunan utama Masjid Mantingan menampilkan relief-relief yang menempel pada dinding. Saat ini terdapat 114 relief yang dipajang di sana. Adanya sisanya sudah tersimpan di galeri sederhana pada samping masjid ini. Adanya relief tersebut menunjukkan keunikan Masjid Mantingan bila dibandingkan dengan masjid-masjid kuno lainnya di Nusantara. Relief biasanya dijumpai pada candi-candi Hindu. Bagaimana relief pada Masjid Mantingan mematuhi kaidah Islam. Sebagai contoh, gambar-gambar makhluk bernyawa seperti binatang pada relief tersebut diukir dengan cara disamarkan. Inilah bukti kepiawaian para seniman istana pada zaman silam. Corak gambar lainnya mengikuti tradisi kaligrafi Islam, yakni geometris atau flora, sulur-suluran tumbuhan. Demikian liputan Pak Muin dari Desa Mantingan untuk kabar seputar Muria.